Oke, kembali lagi dengan saya di Ramadan. Nah, di depan saya ini udah ada perangkat EO3 Gateway, yaitu ECU 1051. Dapat dilihat pada bagian nameplate. Oke, lihat ya. Nah, hari ini pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi daripada ECU 1051 ini. Kemudian dia terkoneksi dengan trainer box yang ada di sini. Nah, nanti saya akan mencoba mengambil data dari WS5010 ke ECU. Oke, untuk alat pendukungnya adalah yang pertama ada SMPS Power Supply sebagai power supply ke ECU-nya. Dan ada kabel AC dan kabel outputnya. Kemudian ada kabel LAN beserta converternya untuk terkoneksi ke laptop. Kemudian ada obengnya buat memasang kabel. Oke, kita lanjut ke proses pemasangannya. Oke, step pertama kita akan masang kabel AC ke power supply-nya. Oke, kemudian kita pasang kabel output dari adaptornya. Oke, positif. Oke, sudah terpasang, persambung sudah siap. Tinggal pasang kabel outputnya ini ke ECU. Oke, perlu diperhatikan di bagian polaritasnya, positif dan negatifnya jangan sampai kebalik ya. Oh ya, dia di ECU-nya ini dia support dari tegangan 10 volt sampai 30 volt. Nah, dengan power supply yang saya pakai dia 12 volt. Oke, kita masukin. Oke, pasang. Oke, kita cek kembali apakah kabel terbalik. Nah, sudah oke ya. Selanjutnya kita akan ke proses konfigurasinya. Oke, kita akan mengkoneksikan ECU ini ke trainer dan ke laptop. Nah, tadi butuh dua kabelan ya. Yang kuning ke trainer, kemudian yang putih ke laptop. Nah, saya pakai port 1 di ECU untuk mengkoneksikannya ke trainer. Oke, kita bebas pasang di mana aja, sama saja. Kemudian kita pasang port 2 ke laptop. Oke, jangan lupa dicolokin ya. Oke, sudah menyala ya lampu LED-nya. Oke, kita lanjut ke layar laptop. Oke, kita akan lanjut untuk konfigurasi ECU-nya. Nah, untuk software yang kita pakai adalah EdgeLink Studio yang kalian bisa download di Google. Nah, kalian sendiri jadi Advanta ya. Nah, oke, tinggal di download di sini ya. Dulu saya udah download, udah install juga, tinggal dibuka EdgeLink Studio. Oke.
Ya, saya matiin dulu wifi-nya. Kemudian kita cek di bagian internetnya apakah sudah terkoneksi. Close dulu. Apa ini? Nah, ini di sini terjadi sedikit error ya. Tapi ini agak bermasalah ini softwarenya. Belum bisa. Nah, oke. Kita cek dulu bagian internetnya apakah udah terkoneksi. Download internet. Oke, kita coba cek pakai CMD. IP config internet adapter internet. Oke, sepertinya belum terdeteksi ya. Kita coba scan di aplikasi Edge Studio-nya. Pak Edge Studio Advanced. Nah. Oke, kita close dulu. Nah, kita di bagian menu online device, klik, kemudian kita klik search. Apakah sudah terkoneksi? Kita searching. Nah, sepertinya dia belum terdeteksi ya. Kita oke dulu. Kita coba lepas pasang port Ethernetnya atau kabelannya. Oke, kita coba colok lagi ya. Oke, tunggu dia berkedip dan double klik. Nah, kita coba searching lagi. Apakah dia sudah terdeteksi? Nah, nampaknya belum terdeteksi ya. Jadi masalahnya dikarenakan ini IP-nya di Edge-nya dia pakai DHCP atau dia otomatis. Nah, otomatis di laptopnya ini harus kita setting ke statis atau ke manual. Coba kita cek lagi sekali lagi. Apakah masih kosong? Masih sama. Oke. Coba cek di sini. Di menu internet. Klik di bagian edit. Klik edit dan kita buat manual. Nah, kita coba pakai yang 10.0.0.1. Atau enggak kita pakai yang 5 coba. Kita kosongin and save. Udah masuk ya. Coba kita searching lagi. Nah, udah masuk kan? Nah, jadi begitu ya. Kalau dia nggak mau otomatis keluar, kita harus setting di bagian IP-nya secara manual. Oke, kita coba masuk ke menu settingannya, kita coba apakah bisa. Kita klik 2 kali, kita tunggu, kemudian
Nah, sebenarnya tidak bisa ya. Nah, ini kenapa tidak bisa? Nah, dikarenakan dia IP-nya beda ya. Di sini 11, tadi kita masukinnya 10. Itu harusnya sama ya. Nah, kita coba ubah lagi. Can edit. Kita buat 11. Oke. Intinya dia harus satu segmen ya. Save. Oke. Kita coba sekali lagi. Kita close. Kita double klik. Tunggu. Nah, dia udah masuk ya. Dia admin, kemudian passwordnya 08 kali. Klik sign in. Nah, ini udah mulai kelihatan. Udah kelihatan menu settingannya. Dari tag-nya all text, system text, IO text. Kemudian insert tag. Nah, ini kalian bisa mengekspornya sendiri. Kita lanjut ke bagaimana cara memprogram daripada S21051 ini. Oke, kita ke project configuration. Kemudian kita create project. Kita beri judul bebas. Oke, dia udah ke save ke dokumen Advantech, Visual Studio dan project. Kita oke saja. Nah, kita klik kanan, kita klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian add device. Nah, dan model ini klik tidak 3 di sini. Nah, kita pilih sesuai dengan tipe, yaitu ECU 1051 TL R10 AAE. Nah, tipe ini bisa dilihat di nameplate di awal video tadi ya. Dan oke. RAM-nya bebas. Nah, IP address-nya disesuaikan ya. Sesuai dengan di sini. 11.0.0.1. Kemudian untuk time zone-nya kita pakai +7. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, biar waktunya real time ya, sesuai dengan waktu kita. Apply. Kemudian untuk konfigurasi atau membaca data dari demo box-nya, kita perlu masuk ke data center, kemudian IO tag, kemudian ke TCP, klik kanan, add device. Nah, misal kita mau pakai WISE 4010. WISE 4010. Oh, dia nggak bisa ya. Underscore. Oke, kita pakai default saja, pakai Advantech DAM 5000 Ethernet Modbus TCP. Oke. Untuk unit numbernya dia 1, single write. Nah, untuk IP domainnya kita pakai IP dari WISE 4010-nya, yaitu 192.168.0.110. Nah, untuk port numbernya 502. Oke. Kita apply. Nah, di sini kita menambahkan untuk registernya. Lalu untuk analog input CH00, kita ke analog, versionnya default target 0. Nah, untuk addressnya kita sesuaikan. Nah, untuk analog input CH00 dia di 4001. Oke, kita oke. Kita oke. Kemudian add lagi. Di tag analog input CH01. Untuk addressnya sama 4, cuma dia di 2. Oke.
Nah, kemudian oh ya, ini kan dia cuma pakai 2 input analog ya. Saya isi 2 saja ya. Makanya ada 2 atau coba 1 deh. 1 yang enggak ada inputnya. Coba analog input CH02. Jadi address 03. Oke. Nah, kemudian kita tambahin untuk digital outputnya. Berarti digital output 00. Untuk addressnya, oh ya, kita pakai dulu ini dibuat ya, data tipenya jangan lupa ada di discrete. Nah, addressnya dia dimulai dari 001. Itu ada lampu hijau. Kemudian begitu seterusnya. Oke. Dan add digital output 01 discrete 002. Oke. Dan add digital output 02 discrete dan 3. Oke, satu lagi analog digital output 03 discrete and 4. Oke. Oke, kita udah sesuai ya dengan WISE 4010-nya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi pada bagian sistem, kemudian network and internet, kemudian network setting. Nah, di sini yang perlu disetting adalah pada bagian LAN 1. Dikarenakan di awal tadi kan LAN 1 connect ke runner box-nya ya. Kita unchecklist pada DHCP, kemudian untuk IP address-nya kita pakai yang belum dipakai di runner box-nya. Contoh 130 sampai masnya 255.255.255.0. Nah, gateway-nya ini IP RUT-nya 192.168.100.1. Nah, untuk DNS server yang pertama pakai 8888. Kemudian yang kedua 8844. Nah, ini ya. Untuk yang lain kita biarin saja. Kita biarkan saja ya. Kemudian kita apply. Nah, kemudian kita save dulu. Save. Kemudian kita klik project download. Masih compiling. Kita tunggu. Biasanya agak lama ya. Nah, udah sukses compile. Kemudian kita klik download. Kita tunggu. Wait. Nah, dia sudah restart success. Kita close. Nah, kita coba cek di online device. Kemudian kita close, kita login ulang.
Tunggu. Nah, relogin, passwordnya sama. Oke. Kemudian kita cek pada tag, kemudian IO tag. Nah, dia baru detect 1 ya. Ini untuk device analog input yang 00 ya. Kita coba naikin value-nya, apakah ngaruh. Ya udah ngaruh. Oke. Padahal kita setting untuk digital lock-nya juga ya. Tapi kenapa dia tidak muncul? Kita coba di refresh. Sepertinya agak lemot ya. Nah, padahal di sini kita udah kasih untuk tag di screen inputnya. Nah, dia udah muncul ya. Nah, tapi dia device error. Nah, mengapa dia error? Nah, kita coba telusuri lagi ya. Nah, oh ya, saya baru ingat. Ya untuk alamat digital outputnya dia dimulai dari 00017 sampai 00020. Nah, kita edit di sini ya. Mohon maaf saya kelupaan. Nah, 17. Yang kedua, bentar. Oh, dari atas. Nah, ini 17. 17 and 18. Kemudian 19. And then 20. Nah, ini udah sesuai ya. Mohon maaf tadi saya lupa. Kita coba save lagi, kemudian kita download, project download. Kita tunggu lagi. And download. Sepertinya dia masih connecting device. Nah, sepertinya dia tidak bisa ya. Kita coba cek lagi ya. Di bagian online device, kita coba start lagi, start ulang. Searching. Oke. Coba lagi. Oke. Nah, kita coba sekali lagi. Project download. And download. Connecting to device. Nah, jika dia tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah kita coba pindah untuk
port Ethernetnya. Nah, sebenarnya nih hasilnya. Oke, kita close aja. Oke, kita bisa saja port Ethernet dari Ecu-nya. Oke, untuk port Ethernetnya kan dia di port 2 ya, di Ecu-nya. Kita pindah saja ke port switch hub yang ada di Thunderbox-nya. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke laptop. Nah, dikarenakan kita pindah untuk port Ethernetnya, kita perlu melakukan konfigurasi ulang untuk IP-nya. Nah, pada bagian ini kita klik edit, kemudian Ethernet, kita klik edit, dan dia udah otomatis ya. Ini nggak perlu manual, kalau udah otomatis. Kita cek lagi apakah udah ada di sini online device-nya. Kita searching, nah dia udah keluar ya di sini. Nah, dia IP address-nya 100.130. Nah, kita klik di sini. Kita ubah juga IP di sini. 130. Oke, kita klik apply dan klik save and cek download and download. Kita tunggu. Dan jika masih stuck, kita akan coba untuk melakukan reboot pada Ecu-nya. Nah, sepertinya masih stuck ya. Oke, kita close. Kemudian kita cabut untuk power supply ke Ecu-nya. Kita tunggu sejenak. Kemudian kita colokkan lagi. Ya, kita cek dulu IP-nya, berapa IP-nya. Ethernet. Dia di 104 ya. Nah, dia udah nyala. Close. Kita searching. Apakah mau keluar? Agak lama ya, kita coba close dulu aplikasinya. Kita buka lagi. Nah, kita open dulu project tadi, kita open. Di bagian dokumen, kontak, project, itu di Mupok. Kita cek online device. Nah, ini udah muncul ya, kita search lagi. Udah muncul. Double klik. Tunggu. Nah, udah masuk ya. Coba cek dulu. Sign in. Config. Network. LAN 1. Nah, udah ada. Oke, kita ke project configuration. And then save, cek download.
and download. Oke, dia sudah mulai proses download. Nah, jadi seperti itu ya, jika terjadinya error atau tidak respon di itunya atau dia stuck. Jadi untuk proses troubleshootingnya kayak gitu ya. Oke, dia udah sukses, kita close, kemudian kita cek di online device, dan kita cek pada tag, IO tag, kita login, kita cek pada IO tag. Nah, dia udah statusnya quality-nya good ya, jadi ya udah terkoneksi. Kita coba ya, kita edit, kita value 1, lampu hijau, kita ada belum mau confirm. Nah, udah nyala. Coba saya videokan dulu ya. Oke, ini coba dulu buat bagian analog ya. Oke, dia naik, mau naikin, dia mau naik. Ini buat temperaturnya, kemudian ini yang kosong atau dia di pin sebelah sini nggak dipakai ya. Kemudian untuk digital input outputnya, kita coba di mode di sini. Kita nyalain lampu hijau, nyala. Kemudian lampu kuning, nyala. Dan lampu merah, nyala. Kemudian untuk buzzer, nyala ya. Oke. Jadi cukup sekian ya untuk proses konfigurasi dari EDGE 1051 menggunakan EdgeLink Studio. Nah, mungkin video ini cukup lumayan panjang ya, dikarenakan banyak errornya ya dan kesalahan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.